yang kita dengarkan yaitu selawat yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Wahid dan kawan-kawan.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh beliau Al-Muhtaram Ar-Ramadiyai Al-Syabiri Syabiri Abdullah Al-Tabani wakil dan kebat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini untuk kesekian kalinya kita masih diberi kesempatan dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama bersilaturahmi dalam rangka zikir dan beristighfar dan tabarukan memperingati maulidnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan wasilah zikir dan beristighfar malam barokah maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua akan mendapatkan tunjukan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Qabul barokah. Saya sebetulnya lelah tapi tidak apa boleh buatlah. Saya nanti selesai acara ini berangkat ke Sumedang ya, acara sama nanti acara ya. Kalau sekarang saya sedang ceramah ya bukan ceramah tapi hanya sekilas ilmu saja, sekilas ilmu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Daya Liburan ya. Bicara tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling pokok dan penting menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di akhir-akhir ini umat Islam hampir rata itu aktivitasnya, jiwanya, semangatnya mulai menurun, mulai kendor. Ini saya melihat gelagat ini dimulai sejak adanya pandemi corona. Ya, dari situ kemudian disusul dengan adanya polemik tentang nasab, tentang macam-macam yang ini ramai disaksikan lewat media oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan dunia menyikapinya. Ini menunjukkan di mana umat ini, masyarakat ini bingung, kehilangan seluruh teladan, krisis keteladanan. Umat bingung mau diteladani siapa, mau diteladani kiainya, ustadznya, dulu malah nganjurin untuk masjid. Betul? Masjid pernah tutup apa tidak? Yang nganjurin siapa? Nah ini satu itu mulai dari situ. Bahkan ada fakta sholat di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Betul ya Pak? Awalnya dari situ. Umat bingung, sementara dari dulu
dikatakan masjid boleh, bahkan tidak sah sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Begitu ada corona, sholat di rumah lebih utama daripada di masjid, bahwa sholat Jumat di rumah sah walaupun tidak orang. Itu masalah dokumen itu waktu itu sudah. Alhamdulillah di sini pakai bukan nggak betul, jalan terus. Itu awalnya satu. Kemudian sekarang umat bingung. Kenapa? Baik kalangan ulama dan umaroknya sibuk berantem sendiri-sendiri, cari benernya sendiri-sendiri. Dan sini krisis keteladanan. Kita umat mau disuruh ngapain kalau kiai-kiainya berantem? Pemimpin negaranya pada berantem. Umat bingung. Terus bener-bener, terus yang bener yang mana? Sampai sekarang belum selesai. Ini yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu solusi satu-satunya umat Islam kembali ngaji biar ngerti. Ngaji, paham ya? Jadi satu-satunya cara ngaji supaya apa? Berjalan kembali meniti ke dalam diri. Harus memiliki jati diri. Kalau tidak memiliki jati diri, nanti hidupnya beliau tidak pernah ada kepastian. Itu yang jadi masalah. Satu, krisis keteladanan. Dua, ketidakpastian. Itu benar. Ini bermasalah. Sholat jamaah, tapi kehidupan sehari-hari bukan sholat jamaah bilang. Ada sholat Islam tidak dijamaatin. Islam tidak akan pernah ada kecuali adanya kehidupan berjamaah, bukan cuma sholat, saudara-saudara. Ini yang harus diubah. Kepribadian ini yang jadi masalah. Saya rada tegas tadi, karena saya capek lewat. Saya fokus di masyarakat muslim di lingkungan ini, sementara di atas sana bikin bingung. Akhirnya ada apa-apa larinya ke Jawa lagi. Ya, satu itu. Jadi ayo kita amalkan sholat berjamaah. Kita amalkan menjadi kehidupan berjamaah di masyarakat. Ayo kita sama-sama. Jangan masjidkan terus dibagus-bagusin. Kita duit buat bangun masjid dimewah-mewahin, tapi kosong dari hidayah. Itu sudah dikatakan Nabi. Masa kita akuna bahwa minal hidayah, masjid mentah-mentah kosong dari hidayah. Ulamanya orang yang paling buruk. Kalau lain ini bahkan dari ulama-ulamanya buat fitnah itu sudah terbukti saudara-saudara. Ya, masjidnya megah berbeda-beda, jamaahnya lapar nggak tahu saudara. Tetangganya boleh utang, boleh apa? Benjol, itu benjol, orang masjid cuma aja saudara, malah diketawain. Minta duit bangun masjid. Ada yang kalau mengatakan lu mandir berarti jahilin ayun berdali alfi masjidin. Sesuatu nasi yang masuk ke perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Jangan bangun masjid tempat lain yang baik supaya orang tua duit. Urus jamaah saudara-saudara. Ini yang sudah keteladanan, sudah ketidakpastian berjalan terus. Semua nanti pasti belum tentu. Ini yang jadi masalah. Sementara Al-Qur'annya Subhanallah adil saudara-saudara. Pasti. Kenapa kita dibuat dengan hal-hal yang penuh ketidakpastian? Hidup itu pasti, hidup itu nyata. Jangan dimikir ngambang umat ini. Kasihan umat ini bingung saudara. Ayo praktekkan sholat berjamaah dengan diwujudkan kehidupan berjamaah. Kalau saya bisa makan enak, tetangga saya makan apa tidak, jamaah saya makan apa tidak.
Kecil kami dari konklusi masih sebenarnya kecil dengan pos tidak dengan pos itu masjid tertutup rapat sebenarnya sekarang sedih saya melihatnya. Bayangkan lima pengurus kecil ya, saya mau di depan orang yang tidak juga. Jadi ini sharing aja, sharing ya, kita saling berbagi pengalaman. Ayo kita berpikir sekarang, masjid tertutup rapat bisa dikunci bulan 14 tahun Bapak. Kalau benerin ya, Allah itu membuka pintu ampunan 24 jam, saudara-saudara. Betul. Allah membuka pintu ampunan 24 jam. Orang mau datang ke rumahnya kuncian tutup. Amanahkah itu? Amanahkah itu? Ketika tidak amanah, berarti pengkhianat. Pedes. Jangan mengkhianati amanat. Nanti lama ini udah ramai pemalsuan, pembelokan sejarah dan sebagainya, ramai daripada semua serba dipalsu. Masjid mau dipalsu juga. Biar tegas. Masjid mau dipalsu juga. Rumah Allah jadi rumah apa? Melayani umat 24 jam, saudara-saudara. Allah membuka pintu ampunan. Ada orang datang ke rumah Allah meminta ampun, ya bukan. Emang gak ada mergoda? Mergoda dapat boki saulah sekarang. Emang gak ada imamnya? Imam dapat boki, bro. Makanya sampai jabatan maksudnya nggak apa-apa karena boki. Urusan mergoda sama imam. Imam nama mergoda gak pernah atur. Betul? Hah? Fakta apa fikir? Hah? Fikir? Hah? Fikir? Itu sebenarnya ya, tolong. Makanya ayo kita ikutan, kita datang masjid, tolonglah sholat berjamaah ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita dalam hidup berjamaah yang kompak, yang solid, jamaah. Tolong. Ya, ini amanat. Bingung kan? Tolonglah ayo kita sama-sama membuka diri. Ada masalah nih, kita kumpul musyawarah. Nabi itu 1500 tahun yang lalu udah meramalkan itu. Ya, nanti akan tiba satu masa Islam tinggal namanya doang, Al-Quran tinggal tulisannya. Betul. Masjidnya bagus, kosong dari budaya, pulang tidak dimana-mana. Ngomong terang-terangan, gak perlu kumpul kan kita ngomong terang-terangan enak. Jadi gak ada juga, Pak. Jangan di belakang ngajak isu. Ini di depan orangnya gak mau ngomong, seolah-olah baik, gini-gini, kan di belakang. Ini kan ngajak makan bangkit berjamaah. Mendingan ada orangnya enak. Kalau ngomongin setan, di depan setan. Kalau ngomongin setan, karena saya nggak pernah dosa ngomongin setan, saya nggak pernah dosa. Gua ngomong di depan setan, betul. Jadi terang-terangan. Jadi inilah yang harus kita pilih. Dia kalau ya, ayo apa aja. Bukan ayo saling bertemu. Insya Allah kita sudah punya yayasan sekarang. Yayasan itu ada bidang-bidang yang sudah banyak. Alhamdulillah sih, bidang dakwah sudah jalan, tarbiyah pendidikan jalan, pelayanan masyarakat. Tolong sebutkan di masyarakat sini kalau ada masalah apa-apa, yang mana yang tidak dilayani di Padepokan sesuai pada kemampuan yang ada di Padepokan. Mas ada hampir ada pekerjaannya hadir, pekerjaannya hadir, alhamdulillah. Ada seni budaya, ada bapak-bapak, ada
cenderung ibu-ibu ada sampo, anak muda ada black portion. Oke. Kemudian apa? Ada lagi yang namanya yang diusulkan oleh para pengurus yayasan, yaitu satu, adanya publikasi dan dokumentasi. Alhamdulillah semua kegiatan ada dokumentasinya dan boleh dicek. Sudah 1000 lebih dokumentasi yang masuk di yayasan untuk kegiatan Darusalimin. Jadi kalau ingin kontrol kegiatan Darusalimin, cek di Warta TV. Yayasan punya TV, Risa TV, cek di situ ada dokumen. Makanya ibu-ibu kalau ada berita dari Risa itu yang Darusalimin TV, cek, dibaca yang benar, dipelajari. Ini kemana salunya 4 apaan? Dibaca enggak, katanya salah paham. Ya, nah kemudian ada bidang yang namanya bidang usaha dan pengembangan ekonomi. Ini woro-woro saya umumkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang usianya 18 sampai 39 tahun belum kerja, besok datang ke Padepokan temui Jakarta. Atau yang sudah bekerja ingin mendapatkan income tambahan, temui Jakarta. Nggak usah bayar, nggak usah pakai modal, nggak usah jualan, nggak usah beli. Nanti Pak Marto berbagi. Silakan bagi saya minimal B3. Ya, ayo kita berjamaah. Yang tidak punya D3 jangan khawatir, pengalaman dan penting karena disediakan pendidikan atau training gratis supaya nanti ujian lulus bisa diterima. Pengen paham, pengen gambar, silakan datang temui Jakarta, nanti dijelaskan pekerjaannya dan teknik cara kerjanya, bayarannya berapa, silakan nanti karang-karungan dan sebagainya bisa kumpul, kita ngobrol bareng-bareng. Ini apa? Yuk kita berjamaah dalam kehidupan, mulai di dunia, karena kita hidupnya di dunia. Jadi itu caranya yang kita informasikan sebagai realisasi yuk Islam ini kita amalkan. Di Quran itu banyak kalimat yang bentuknya jamak itu isyarat supaya di masyarakat ini kita berjamaah. Alhamdulillah dengan adanya jamaah dan dunia, kita alhamdulillah rutin tepat waktu bisa memperingati Maulid, Isra Mi'raj, tahun baru Islam dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan dengan istiqomah. Insya Allah dengan istiqomah ini Allah jamin akan berikan berkah minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dengan dan ini itu informasi percaya boleh, nggak percaya boleh, ya, dan nggak usah terlalu percaya sama saya, ya, karena ini baru kakak saya. Tapi kalau mau buktikan silakan, siapa bisa hubungi saya yang ingin bekerja atau yang ingin mencari pekerjaan tambahan tanpa mengganggu pekerjaan yang ada, tanpa modal, tanpa bayar, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi tidak ada yang dibohongi, tidak ada yang ditipu kalau dimintain duit, dimintain macam-macam, tidak dimintain apa-apa. Ya, ini program yayasan bidang usaha dan pengembangan ekonomi di sebatas informasi. Apa? Yuk kita tiru Rasulullah yang membangun masjid untuk melayani umat supaya umat kehidupannya bisa berjamaah. Yuk itu kita tiru ya. Jangan kawin dulu sunnah Rasul. Jangan kawin lagi sudahnya sunnah Rasul. Ada aja nggak pikir ada orang yang berani kawin itu. Ya, jangan. Benar. Jangan nyunah dulu ya kan, sunnah ini apa ya? Amalia apa sunnah Rasul apa agak pernah ada Rasul tanpa. Jadi ayo ya, kalau sholat itu semua kan anak kita tidak bisa sholat, tapi mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari kita rintis pelan-pelan kayak zaman Wali Songo dulu. Ini ngaji akhirat kita yang lebih dunia ke akhirat. Ayo kita dakwahi Allah dalam urusan umuri dunia madrati akhirat, untuk urusan dunia sebagai sawah ladang akhirat. Itu di dunia ini kita nanam, nanti hasilnya ada buahnya baru panen.
Kalau nggak nanam jangan ngitung panen. Dulu maju juga, nanam juga, ngomongin panen. Panen apaan? Kerja dulu baru bayar. Ini belum kerja ngomongin bayaran. Di Quran nggak yang anak dulu baru kerja kan? Ibadah dulu, amal dulu, bekerja dulu, tapi tidak berharap. Sudah kerja ngarep bayaran, ya, nggak nanam nggak apa ngarep panen. Jadi kita aja dengan Fatimah nanti biar ada kiai kita yang ramah harus sekaligus ada Pak Kiai Rudi juga. Jadi biar kita kami kalau ada yang ingin ngobrol-ngobrol tentang bidang usaha dan pengembangan ekonomi boleh nanti ngobrol saya sama saya ya, sambil saya jangan bidang apa ya. Ya, mohon doa restu, mudah-mudahan semua lancar, berkah, insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas maulanya. Saya bisa menyaksikan Islam dalam bentuk jamaah dalam segi apapun pertanyaannya. Kami dalam segi pekerjaan apapun pekerjaannya bisa menjadi masyarakat yang lokal alamin. Ini acara berikutnya yaitu kepada Kiai untuk mengisi kesempatan berkata. Mudah-mudahan arahan beliau kepada Bapak beliau kami persilakan waktu dari majelis. Ya setinggal nama saya naik pulang. Kemana? Ini gue bentuk di kampung tiba. Udah ngantuk, lambat. Ya, kita selesai dulu ya.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama kita doakan guru kita Bapak Kiai Munagami, kita doakan beliau seluruh limpahan sehat walafiat, panjang umur, berkah hidupnya. Demikian doa buat diri, keluarga dan jamaah dan semuanya diijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap guru kita yang hadir pada malam hari ini, khususnya Bapak Kiai Muhammad Baik, kita doakan beliau sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah hidupnya, dan selamatkan dunia dan akhiratnya. Segenap pengurus Masjid Al-Makmur, kita doakan beliau mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah majelis maulid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang kesemuanya diberkahi dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira masuk mudah-mudahan nih. Lama Pak, ya, guru kita juga tadi mau berangkat ke Sumedang. Ini guru kita aneh, mau dijemput, ternyata tamunya disambil dulu ya. Saya nggak lama 5 menit, saya melanjutkan tadi apa yang disampaikan guru kita. Pada saat ini kata baginda Nabi besar kita Muhammad, kata baginda Nabi besar kita Muhammad, perhatikan, ada fase-fase perjuangan yang sudah lewat, ada fase-fase perjuangan yang kita sedang alami, dan fase-fase harapan yang kita akan dapati. Apa itu fase perjuangan yang sudah terlewat kata Rasulullah? Yang pertama adalah fase para anbiya dan rasul. Betul? Udah lewat belum? Lewat. Fase yang kedua adalah fase perjuangan para sahabat. Udah lewat belum? Lewat. Yang ketiga yaitu fase para kerajaan dan penguasa. Udah lewat belum? Udah. Sekarang ini fasenya kata Rasulullah, fasenya penuh fitnah dan penuh aniaya. Betul? Hati-hati. Ini fasenya namanya fitnah. Tapi ada satu yang tidak diharapkan nanti kata Rasulullah, yaitu akan datang fasenya kemuliaan, kejayaan yang kembali, yaitu kejayaan umat Islam. Amin amin ya rabbal. Sabar, sabar. Kalau kita sabar saat ini, ya kita istiqomah
saat ini mungkin kita tidak mengalami kejayaan Islam kembali, tapi buat untuk kita, buat anak kita tersiaga dengan kesabaran ini, insya Allah masa yang kelima ini yaitu kejayaan umat Islam yang kata Rasulullah akan datang. Alhamdulillah. Yang kedua adalah kata guru kita kembali kepada ilmu. Bentar. Kita kembali kepada ilmu. Kalimatnya apa? Kebalas. Apa itu kebalas? Kembali bersama Al-Quran dan Sunnah. Tadi kalian anak-anak juga, yaitu lomba musabaqah, lomba menulis dan sebagainya ini Al-Quran. Apa? Berarti anak-anak kita telah melanjutkan dan melestarikan dan perjuangkan yaitu mujizat baginda Nabi besar kita Muhammad. Saya mau tanya sama bapak, ya udah anak-anak ribut-ribut dah. Bapak sembahyang sehari banyak berapa kali? 5 kali. Bapak sembahyang nyembah siapa? Ya, ada yang jawab. Bapak sembahyang nyembah siapa? Siapa bapak sembahyang nyembah Allah? Ayo jawab. Bapak sembahyang 1 hari 5 kali nyembah siapa? Allah. Aku diam. Kenapa? Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita sembahyang, kita menyembah Allah. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran, surat Toha ayat 14. Betul? Bahwa akan diminyak. Kita sembahyang tiap hari, kata yang disembah. Ayo, kata kiai harus kembali ke ilmu. Bapak sembahyang tiap hari 1 kali 5 kali nyembah siapa? Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anna Allah la ilaha illa anna. Saya ini Allah, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Bagaimana yaitu takumi untuk sujud kepada aku? Bagaimana sujudnya? Wa aqimus shalah li dzikri. Bapak sembahyang nyembah siapa? Kata siapa? Kata Allah dalam siapa? Dalam surat apa? Ayat berapa? Itu. Nah, bagaimana sembahyang boleh terima yang disembah kita tidak tahu, betul? Ini kembali kepada kiai, kembali ke ilmu. Ya, coba saya mau tes nih. Bapak baca Qurannya anak-anak bacaan mana? Betul. Mana anak-anak? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus. Terus. Betul Pak? Betul Bu? Ya bapak-bapak, ibu-ibu ikutin saya dan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyatil hasanati. Terus ini. Salah nggak? Salah. Allah titipkan mujizat Al-Quran ini kepada baginda Nabi besar kita Muhammad 114 surah. Umur kita berapa? Nabinya sudah sama surah. Masa kita yang udah pangkotan sekian surah. Allah titipkan mujizat 6.000 lebih dari ayat tersebut kepada Rasulullah. Berapa ayat yang kita udah hafalin? Betul. Betul. Kalau kita sudah tahu Al-Quran, kita baca, kita pahami, ada apapun, ada isu apapun, ada tempat apapun, kita akan keluar kata kiai, tidak terbang nabi. Bicara manusia, berarti aku ingat lagi Pak. Bicara
manusia Allah dalam Al-Quran menyebut 5 kali, saudara. Kalau Allah panggil manusia tersebut menyangkut fisiknya, Allah panggil manusia dengan Al-Bashar. Betul? Al-Bashar menyangkut fisik. Sebanyak berapa? 35 kali. Kalau udah menyangkut hati, saudara, Allah panggil dalam Al-Quran Al-Ilm. Kalau menyangkut Allah memanggil manusia dengan perbuatan yang saleh, maka Allah panggil dalam Al-Quran Al-Ilm, Al-Insan. Akhirnya satu minallah wa habu minannas, Allah panggil 241 kali dengan kalimat An-Nas. Nah tadi dia nyebutin bermasalah nasab. Kalau kita ingin tahu keturunan kita sebagai manusia, di Al-Quran kita dipanggil dengan Bani Adam. Kita keturunan dari Nabi Adam. Kira-kira ikutnya? Oh enggak. Karena kita nggak pelajarin Al-Quran jadi ribut, maka kembali dengan ilmu. Coba, sembahyang Pak. Minta siapa? Dia mau nanya bapak lo. Sembahyang Pak. Minta siapa? Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran apa? Torah ayat 14. Kalau kita sudah baca Al-Quran, mendalami memahami Al-Quran, insya Allah apapun isunya kita tidak akan. Wa tasimu bihadillahi jami'an la tafarraqu. Bersatu tadi saya mengatakan. Ya, di dunia ini seluruhnya adalah saudara kita. Ya, santri Yaman sama santri Nusantara adalah sama-sama saudara kita. Betul? Muslim Arab sama Muslim Indonesia sama-sama saudara kita. Jangan kita gampang diadu domba. Kita keturunan Bani Adam, mungkin bapak wakilannya turunan dari Nabi Ibrahim, gak apa-apa. Mungkin ada sekelompok saudara kita turunan baginda Nabi besar kita Muhammad. Jangan kali kalau bapak udah gak percaya kalau dia turunan bukan turunan Nabi Muhammad, jangan ngajak-ngajak orang, jangan maksa orang suruh benci dari keturunan baginda Nabi besar kita Muhammad. Kita sudah punya keturunan masing-masing. Setuju? Jangan ngajak-ngajak ya Bu. Kalau kita ke Eropa, bahwa saya manusia turunan siapa? Monyet. Di Al-Quran udah ada banyak ada keturunan dari Nabi ada. Ya terakhir, ayo kita kembali. Al-Quran di bawah 114 surat. Al-Quran di bawah 6.665 ayat. Kita bandingin dengan umur kita. Kalau 114 surat, umur kita sekarang 40 atau 30 dibagi, masa sih 2 bulan satu surat gak hafal? 6.000 sekian dibagi lagi, masa tidak hafal satu ayat satu bulan? Kenapa? Karena kita tidak mau baca Al-Quran dan kita tidak mau memahami. Ayo kita memahami. Yuk, ini mau ya. Kita udah malu ya. Sekarang Ustaz, saya udah tua, nggak bisa ngapalin surat. Lihat sama anak-anak kita. Lihat saudara kita yang di YouTube. Kita lihat di televisi, yang matanya buta, yang otaknya sudah rusak saudara, tapi mereka hafal dengan 3 juz. Betul? Betul? Tapi kita yang melek setiap tahun, udah berapa surat kita hafal. Malu sama yang buta, sama yang di video. Betul? Kalau bapak salah masuk surga, kedua dari bapak tua. Bu, ibu masuk surga dengan lewat pengakuan ibu doang. Tapi kalau bapak, ibu, adik-adik sekalian menjadi ahli Quran, kata Allah disodorkan ini ketakuti. Kalau ahli Quran, siapa yang akan kau bawa? Siapa yang akan kau masukkan ke surga? Bapak kamu, ibu kamu, yang sudah berkeluarga, istri kamu, suami kamu, saudara kamu, silakan isi. Itulah khusus untuk ahli Quran, satu rombongan
keturunannya masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Makanya di antara keluarga kita harus ada yang libur Quran, jadi bisa masukin kita semoga masuk Quran. Cinta sama orang yang baca Quran, cinta orang yang baca Quran. Ibu punya anak perawat, dilamar sama berjaka, ya dia melamar anak ibu, gajinya besar, orang yang ganteng, tapi baca Al-Quran tidak bisa, kira-kira apa yang terima kamu? Ibu, lu punya anak? Bapak punya anak perawat, ya ini berjaka melamar orang yang ganteng, gajinya sebulan 200 juta, gak bisa baca Quran, melamar anak bapak terima kan? Tapi ada remaja udah ganteng cakep, ya sarjana, baca Qurannya bagus, melamar anak ibu, anak bapak kira-kira terima? Hati-hati sekarang. Ya kita pada orang yang jangan tenang, kita belajar Quran ini cuma tadi kaset. Satu menit lagi. 1 menit lagi. Kita mengaji Quran harus paham dulu. Jangan dengar di YouTube dan sebagainya, bahaya sudah. Ya, ada 2 pemuda, yang satu pemuda dari pondok dari As-Solihin ini, dari Solihin ini, yang satu preman. Kebetulan ibu bapak nyiarin, saya punya anak perawat, silakan kalian melamar, syaratnya bisa baca Al-Quran. Ini yang preman dulu maju. Saya dengar katanya anak ibu dia bisa baca Quran, bisa. Ini Qurannya udah pakai Quran tuh, saya hafal alhamdulillah. Dia baca silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fokus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini preman bukan jamaah atau saktinya kiai, keringetan. Orang hari itu ada dibaca Wallahu samawati tumbuh dahabihi surah Wallahu samawati tumbuh dahabihi ada itu Selamat buka puasa kalau Buddha. Ini hati-hati. Kembali bersama Al-Quran. Yuk, ya, ayo kembali kita tutup acara ini, nanti dibacakan doa oleh kiai kita balas dengan sholawat, ya, dengan wasilah guru-guru kita, dengan wasilah perjuangan guru kita lagi duduk seperti ini, tiba-tiba dengan izin Allah datang baginda Nabi besar kita Muhammad. Baca ya, 9 menit. Dengan perjuangan guru kita, dengan hadirnya guru-guru kita, dengan hadirnya tokoh masyarakat kita, dengan ikhlasnya ibu hadir, bapak hadir, maka dengan izin Allah datang baginda Nabi besar kita Muhammad duduk di tengah kita pegang tangannya, kita cium bolak-balik, kita peluk badannya yang penuh wangi, seraya kita peluk dan cium tangannya, hati kita mengatakan zikir kepada Allah, lisan kita berucap ya Rasulullah salamun
Sayang cinta pada hatinya kan tidak bersama di dalam surga. Siapa yang suka bersolawat padanya hidup tak berkah tanpa syafaatnya. Cukup ya. Jadi kita kembali ke Al-Quran. Jadi supaya apa yang kita kerjakan tidak akan ini saya buat PR nanti tahun depan kalau diundang saya tanya. Bapak sering doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di surah apa, ayat berapa? Jangan minta doang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia nggak tahu hasanah itu apa. Hasanah itu adalah amal itu perbuatan, amal soleh yaitu amal yang baik, yaitu hubungannya iman dan syariat. Kalau sudah melaksanakan amal soleh tapi ikhlas berarti mendapatkan hasanah. Betul? Banyak orang yang mengerjakan karena iman dan syariat tapi nggak ikhlas. Contoh, orang sembahyang begitu pulang dulu gimana lawan nggak takut tuh karena langsung. Ya, ada di surat apa? Surah Al-Baqarah ayat 201. Lebih kurang gampang dari batin. Kita doa mudah-mudahan pola kita keluar dari sini kita mendapat ampunan dari Allah. Oleh Allah, mudah-mudahan disehatkan badannya oleh Allah. Yang hadir hajatnya semua dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tolak. Baik, tadi minta salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan informasinya, yaitu dari ini akan berikutnya yaitu acara penutup yaitu doa yang akan dipimpin beliau Ramadhani Mas Ruki menjadi waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semua kita sama-sama sebelum saya tutup dengan doa dan juga pengen ini mana perawatan
saya punya album yang saya tulis, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Albumnya sama dengan tadi. Nama suri wasili Muhammad mana sayyidina Muhammad. Salatullah ini saya tulis album dunia, mudah-mudahan bisa. Aku mohon kepada Allah Alhamdulillah, nada yang saya tulis ini sudah saya presentasikan di depan para akademisi. Dan alhamdulillah, wasilah saya menuliskan nada ini, saya dapat undangan dari universitas dari Malaysia, juga universitas yang ada di Singapura dengan saya akan menginvestasikan album saya di depan dosen-dosen, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan amin ya Allah. Dan kita sama-sama sejenak belajar pada masalah. Mudah-mudahan kita kemudian dari Abu Syafin Alhamdulillah senantiasa kesehatan bersama berkah ilmunya, berkah majlisnya, sambil-sambil memberikan tambah soleh dan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, mudah-mudahan semua kabul saja. Yang sakit mudah-mudahan penyakitnya. Amin dong Bu. Mudah-mudahan semua suami-suami itu tambah istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ويكافئ لجنتك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا فيها من أهل العلم ونصرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا ومن فتنتها ومن آفات القبر والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وذرياتنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والإنفاق ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشهوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم اهدنا بحسن الخاتمة اللهم اهدنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما قال الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.